Biarlah kita melihatnya, terlebih kita hidup pada akhir zaman ini, saudara. Bahwasanya gereja itu harus menginjil. Setiap anak-anak Tuhan adalah pemberita Injil. Setiap anak-anak Tuhan adalah saksi Tuhan. Di dalam sidang pertama, dalam Kisah Rasul pasal 8, saudara, terjadilah aniaya yang besar di Yerusalem. Kemudian mereka tersebar keluar dan mengabarkan Injil. Tapi siapakah sebenarnya yang mengabarkan Injil? Saya membacakan kepada saudara Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Jadi rasul-rasul tinggal di Yerusalem. Mereka semua tersebar keluar dari Yerusalem, masuk ke daerah Judea dan Samaria. Apakah mereka perbuat? Saya tidak bisa baca ayat demi ayat, saya baca pada surah ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dikatakan tadi siapa yang tersebar? Semua anak-anak Tuhan kecuali rasul-rasul. Rasul-rasulnya tinggal di Yerusalem. Dan orang yang tersebar ini terus memberitakan Injil Tuhan di Samaria. Filipus juga pergi ke Samaria memberitakan Mesias, memberitakan Yesus, menyaksikan Yesus. Dan Tuhan selalu meneguhkan pemberitaan tentang Tuhan itu, tentang dirinya dengan kuasa dan tanda ajaib. Saudara, kalau kita melihat pun dalam Efesus pasal 4, bukan pula berarti secara hamba Tuhan pendeta tidak bersaksi lagi. Mereka juga memiliki kesaksian secara pribadi. Bukan yang melayani jemaat saja. Tetapi di sini dikatakan pelayanan yang terutama daripada hamba Tuhan, rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, penginjil-penginjil. Apakah itu? Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 saya bacakan kepada saudara. Dan ialah atau Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sidang pertama dalam aniaya. Aniaya dalam sidang pertama boleh dipenjarakan, boleh dibunuh. Tapi mereka tidak takut menyaksikan Yesus. Sambil berlari, mereka menyebarkan Injil Tuhan dan Tuhan menyertai mereka. Demikian Tuhan menyertai kesaksian kita, saudaraku, sampai sekarang ini. Apalagi pada akhir zaman ini, saudaraku. Mari bergerak, mari saksikan. Saudara, itu bagian kita. Kita menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Kita mengasihi jiwa-jiwa itu. Walaupun barangkali pada kesaksian pertama mereka tidak menerima, belum menerima kesaksian kita, puji Tuhan saja. Kita telah mengasihi dia, saudaraku. Tinggalkan dia dalam kasih Tuhan. Doakan dia, saudaraku. Saudaraku, kelak, saudaraku, ada saatnya, saudaraku, Tuhan memanggil dia sehingga dia mencari sendiri keselamatan yang daripada Tuhan, saudara. Tuhan punya banyak jalan memanggil jiwa-jiwa sampai kepada keselamatan. Amin, saudara. Bagian kita mari saksikan. Bagian kita mengasihi jiwa-jiwa itu, saudaraku. Mengasihi jiwa-jiwa itu, saudaraku. Alangkah, saudaraku, beratnya, alangkah celakanya di luar Tuhan. Kita semua sudah mengetahui, di luar Tuhan binasa. Tidak ada harapan, saudaraku, untuk beroleh hidup yang kekal di luar Tuhan Yesus, saudaraku. Tidak ada, saudaraku. Yohanes 3:16 berkata, mereka itu bisa selamat. Dosanya bisa diampuni. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Mereka boleh menerima hidup yang kekal, karena hidup yang kekal sepanjang mereka percaya. Tetapi kemudian persoalannya sama seperti firman Tuhan minggu yang lalu itu, saudaraku. Sama seperti firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu, saudaraku, bagaimanakah mereka itu berseru kepada Tuhan kalau mereka belum percaya? Bagaimanakah mereka percaya kalau mereka belum mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Alangkah indahnya kedatangan orang yang membawa berita yang baik itu. Alangkah indahnya, Tuhan berkata, anak-anak Tuhan yang bersaksi. Alangkah indahnya anak-anak Tuhan yang menginjil. Alangkah indahnya kedatangan mereka itu.
Alangkah indahnya berita mereka itu. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyertai, karena kitalah alat-alat Tuhan pada akhir zaman ini, saudaraku. Lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning pada akhir zaman ini. Waktu tidak akan begitu lama lagi, saudaraku. Dalam Yohanes pada 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dan matang untuk dituai. Ini bisa digenapkan, saudara. Sayangnya banyak anak Tuhan tidak mengerti bahwasanya dialah penuai-penuai itu. Sayalah penuai-penuai itu. Saudaralah penuai-penuai itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya. Saudaralah alat Tuhan. Saudaralah yang dipakai Tuhan, saudaraku. Saudaralah penuai-penuai itu.